Hai, bertemu lagi dengan gue di channel Tio Kendo, channel yang membahas misteri, konspirasi, dan hal-hal aneh lainnya. Video kali ini gue akan membahas tentang Illuminati. Tujuan awal dibentuknya organisasi rahasia ini adalah melawan otoritas Katolik di Eropa yang dianggap terlalu merugikan peradaban manusia. Ordo Illuminati didirikan di Bavaria. Menurut para pelopornya, Katolik yang selama ini berkuasa harus segera dimakzulkan dan digantikan secara total oleh logika dan akal manusia. Karena kedua hal itulah menurut mereka yang sebaiknya memimpin kehidupan. Dalam sejarah zaman kegelapan di Eropa, segala keputusan umum yang berkaitan dengan pemerintahan sipil dalam negara tidak diambil berdasarkan kepentingan masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan otoritas Katolik. Setelah berlangsung selama berabad-abad, semangat sekularisme dan perkembangan intelektualitas individu akhirnya melahirkan sebuah era pembaruan yang disebut zaman pencerahan. Sekitar tahun 1687, masyarakat Eropa mulai memisahkan kepentingan gereja Katolik dengan pemerintahan negara. Hingga 1789, masa pencerahan menjadi titik balik peradaban Eropa yang ditandai dengan 4 hal utama: kapitalisme, individualisme, aspek rasionalitas, dan kemajuan teknologi. Di masa itulah gerakan Illuminati muncul. Publik mengenalnya untuk pertama kali sebagai Ordo Illuminati. Gerakan ini lahir pada 1 Mei 1776 di Ingolstadt, Bavaria, sekarang bagian dari negara Jerman. Ordo Illuminati dipelopori oleh Johann Adam Weishaupt, yaitu profesor bidang hukum kanonik di Universitas Ingolstadt yang dikelola oleh tarekat Yesuit. Sebelum memulai gerakan, Weishaupt mengundurkan diri dari tarekat Yesuit. Weishaupt yakin bahwa ide-ide keagamaan tidak lagi menjadi sistem kepercayaan yang memadai untuk mengatur masyarakat modern. Ia memutuskan untuk menemukan bentuk lain dari pencerahan ide dan praktik yang dapat diterapkan untuk mengubah cara negara-negara Eropa dijalankan secara radikal. Maka bergabunglah dia dengan Freemasonry yang berkembang di seluruh Eropa. Awalnya ia bergabung dengan salah satu loji karena menawarkan pemikiran bebas alternatif. Namun, sekian waktu Weishaupt kecewa dengan ide-ide Freemasonry dan mendirikan perkumpulan rahasianya sendiri bersama teman-temannya. Kekecewaan itu karena gerakan Freemasonry dirasa terlalu mahal dan tidak terbuka pada ide-ide barunya. Jadi, dia berusaha membangun gerakan baru. Weishaupt yang terus berkembang menjadi seorang yang anti-klerikal dan oposisi terhadap otoritas agama, maka Illuminati didirikan. Dalam mendirikan organisasi rahasia tersebut, terdapat 4 orang muridnya yang menjadi pendiri Illuminati. Mereka adalah Massenhausen, Boerhaave, Merz, dan Sutor. Setelah gerakan itu dibentuk, mereka mengambil simbol burung hantu kecil yang terkenal dari mitologi Yunani, simbol The Owl of Athena. Ini merupakan burung hantu yang menyertai Dewi Athena, yaitu Dewi Kebijaksanaan. Secara tradisi, simbol ini merupakan lambang pengetahuan, kebijaksanaan, dan kecerdasan di dunia barat. Sebagai gerakan yang dipelopori oleh para pemikir bebas, mereka mengklaim gerakannya sebagai gerakan pencerahan yang lebih radikal dari gerakan lainnya di Eropa. Mereka yang masuk sebagai anggota melakukan sumpah rahasia. Ini bertujuan memperkuat dan mempertegas bahwa hanya inilah gerakan Illuminati. Karena sejak gerakan ini dibentuk, mulai bermunculan gerakan baru yang menyerupai gerakan ini. Namun, gerakan yang dimulai di Bavaria inilah yang paling dikenal dan dianggap sebagai Illuminati. Awalnya, para pelopor Illuminati Bavaria ingin menyebut gerakannya sebagai perfectibilis, yang berarti kesempurnaan sesungguhnya ada dalam akal manusia dan kemampuan berpikir saintifik. Tapi karena berbagai pertimbangan, nama itu diubah menjadi Illuminati.
Tujuan gerakan ini memang ingin menggantikan Katolik dengan agama akal, yaitu the religions of reason, dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat keanggotaan juga menjadi hierarki yang lebih kompleks. Ada total 13 derajat inisiasi, dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, memuncak pada derajat Illuminatus minor. Yang kedua, Illuminatus Dirigens. Dan yang ketiga, Raja. Dari Ingolstadt, Weishaupt secara bertahap memperluas keanggotaan Illuminati ke Eichstätt, Essing, Munich, dan wilayah lainnya. Uniknya, mereka yang direkrut diutamakan yang berasal dari golongan kaya dengan usia relatif muda serta punya status sosial yang baik. Meski tidak pernah benar-benar terkonfirmasi, doktrin dan ide gerakan Illuminati menarik perhatian banyak tokoh terkemuka dari berbagai kalangan. Beberapa nama terkenal yang dikaitkan dengan Illuminati diantaranya sastrawan Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried von Herder, astronom Johann Bode, penulis Friedrich Nicolai, filsuf Friedrich Jacobi, dan penyair Friedrich Leopold. Kegiatan Illuminati menarik perhatian publik, memungkinkan Weishaupt memperluas gerakannya hingga ke berbagai belahan Eropa, mulai dari Italia, Prancis, Polandia, hingga Denmark. Bahkan sejak 1778 mereka membuka komunikasi dengan rangkaian kerjasama dengan kantong-kantong Masonik, yaitu organisasi yang telah lebih dulu lekat dengan berbagai kegiatan konspiratif. Manajemen organisasi Illuminati begitu rumit. Misalnya, dalam setiap aktivitas mereka menggunakan nama-nama sandi yang hanya dipahami sebagian kecil anggota. Weishaupt mendapat panggilan khusus, yaitu Spartacus. Ini menambah kerumitan dan kesan mistik. Ketika Karl Theodor menjadi penguasa Bavaria pada 1777, ia merupakan pendukung despotisme, melarang segala bentuk kelompok rahasia termasuk Illuminati. Secara internal, perpecahan akhirnya terjadi pada gerakan ini, dan ketika pemerintahan Bavaria mengeluarkan dekret sekuler, Illuminati pun dibubarkan. Weishaupt sempat membawa kabur sekian banyak dokumen penting Illuminati sebelum akhirnya dirampas pemerintah pada 1786. Sekitar tahun 1797, Memoirs Illustrating the History of Jacobinism karya Augustin Barrel dan of Conspiracy karya John Robinson mengangkat teori yang menyatakan eksistensi Illuminati masih terus bertahan dan melakukan persekongkolan internasional. Mereka bahkan mengklaim bahwa revolusi Prancis 1789 didalangi oleh Illuminati. Saking populernya kedua buku tersebut, Jedediah Morse, pendeta Amerika Serikat, bahkan sempat berkhotbah menentang Illuminati bersama beberapa pendeta lain. Khotbah mereka diterbitkan di berbagai surat kabar. Maka muncullah berbagai penolakan terhadap gerakan Illuminati yang mendapatkan momentum di sekitar 1820-an seiring dengan munculnya gerakan anti-Mason. Di era modern, ketertarikan terhadap Illuminati dimulai ketika novelis Robert C. dan Robert Anton Wilson menerbitkan novel The Illuminatus, trilogi yang menempatkan gerakan Illuminati sebagai konspirator utama dan mempengaruhi berbagai keputusan penting yang menentukan jalannya peradaban dunia. Para penulis lain seperti Mark Diss, David Icke, Tex Mars, Jurilina, dan Morgan Grisar berpendapat bahwa Illuminati Bavaria terus bertahan. Novel yang paling populer mengangkat konspirasi di sekitar Illuminati adalah Focal Pendulum, karya Umberto Eco, yang terbit pada 1988, dan juga Angel and Demon, karya Dan Brown yang terbit pertama kali tahun 2000. Meskipun tidak menggunakan sumber-sumber dan metode sejarah yang solid dalam penulisannya, namun novel-novel itu sukses mewariskan kesan misterius dalam Illuminati. Selain itu, teori konspirasi di sekitar Illuminati diperkuat oleh Myron Fagan, yaitu tokoh penting dalam gerakan teori konspirasi, yang berusaha mencari bukti-bukti yang mengaitkan banyak peristiwa penting dalam sejarah dunia dengan Illuminati. Sebelum meninggal pada 1972, Myron Fagan serius menggarap penelitian ekstensif. Beberapa di antaranya seperti pertempuran Inggris-Prancis di Waterloo, revolusi Prancis, hingga peristiwa pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Semua dicari benang merah keterkaitannya dengan Illuminati. Kesan misterius Illuminati juga menghasilkan banyak perbedaan dalam menilai sikap serta tujuan kegiatan gerakan itu. Augustin Barrel,
melihat secara negatif. Meski Burrell menganggap WhatsApp mengutamakan kesetaraan dan kebebasan serta kemerdekaan individu di atas kepentingan lain, ia menilai tujuan ini lebih banyak membahayakan ketimbang menguntungkan publik. Sementara John Robinson, yaitu pengarang buku Proof of Conspiracy, bahkan melihat misi Illuminati sebagai sebuah persekongkolan jahat. Namun, Thomas Jefferson justru punya pendapat lain. Dalam sepucuk suratnya kepada James Madison, ia mengatakan bahwa WhatsApp adalah seorang filantropis yang baik. Alih-alih membubarkan perang agama, James Madison menambahkan bahwa dia justru memulihkan sifat alami agama yang penuh dengan moralitas sekaligus mengajarkan pada manusia tentang cara-cara mengatur diri sendiri dengan hadirnya kebebasan. Dalam sebuah buku yang lebih mirip pamflet berjudul Kurze Rechtfertigung meiner Absinten yang terbit 1787, WhatsApp sempat menjawab berbagai tudingan publik terhadapnya. Dia berkata, Illuminati berencana mendidik para anggotanya di tingkat kemanusiaan dan moralitas, mendasarkan ajaran pada supremasi akal, tidak memaksakan orang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jika posisi-posisi penting di dalam politik bisa diraih, hal itu tentu akan mempermudah jalannya misi kami. Setelah Illuminati dibubarkan, dampaknya bagi WhatsApp adalah kehilangan jabatan di University of Ingolstadt. Dia menjalani sisa hidup di Gotha, Jerman, dan mengajar filsafat di University of Göttingen. Sekian pembahasan tentang sejarah Illuminati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggunya gue akan menyajikan kisah-kisah misteri lainnya. See you next time di video-video gue selanjutnya, and bye-bye.